Bismillahirrahmanirrahim. Khamisan, hukmu taqattu'i damin nifasi. Masih di bab keempat. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu hukum terputus-putusnya darah nifas. Idza kana damun nifasi mutaqatti'an. Jika darah nifas keluar secara terputus-putus, fataratan daman wa taratan naqa'an. Terkadang darahnya itu keluar, terkadang darahnya itu tidak keluar, maka kita harus melihat beberapa hal sebelum memutuskan hukumnya. Yang pertama, in takhallala bainad damaini khamsata asyara yauman wa huwa aqallu tuhri faddamu atsani haidun. Jika jedanya darah mencapai 15 hari atau lebih, berarti darah selanjutnya itu adalah darah haid. Contoh, ada seorang perempuan mengalami nifas selama 6 hari. Kemudian di hari ke-7, di hari ke-8, di hari ke-9, di hari ke-10 sampai 15 hari. Darahnya itu tidak keluar tuh. Dari hitungan 7 sampai 15 hari darahnya gak keluar. Maka padamu asani haidun, jika dia keluar darah lagi setelah dijeda oleh batas minimal suci yaitu 15 hari, maka darah selanjutnya itu dihukumi darah haid. Yang kedua, wa illam tablu muddatun naqai bainad damaini aqalla tuhri wa huwa khamsata asyara yauman fa awqatud dami nifasun bil ittifaq. Yang kedua, jika berhentinya darah ini tidak mencapai 15 hari, yaitu batas minimal suci, maka seluruh waktu keluar darah itu dihukumi nifas tanpa ada perbedaan pendapat. Contoh misalkan, ada seorang perempuan mengalami masa nifas selama 6 hari. Kemudian dia berhenti darahnya itu selama 3 hari. Maka ketika dia keluar darah lagi, darah yang keluar tersebut itu dihukumi masih darah nifas. Kenapa? Karena berhentinya darahnya itu tidak mencapai 15 hari. Dan berhentinya darah yang 3 hari tersebut, menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, itu termasuk masa-masa nifas. Sadisan hukmu ziyadatid dami ala aksarin nifas. Lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu hukum darah yang keluar setelah durasi maksimal nifas. Ba'da an arafna fi ma sabaqa anna aktsaran nifasi huwa sittuna yauman. Telah kita ketahui di pembahasan sebelumnya bahwa batas maksimal seorang perempuan mengalami masa nifas yaitu 60 hari. Sehingga faida zada ad-damu ala sittina, jika darah tetap keluar setelah batas maksimal nifas telah tercapai yaitu 60 hari, misalkan di hari ke-61-nya darahnya itu tetap keluar. Fananzuru lahdzata kamali sittina in kana fiha damun fahadhihi mustahadatun fin nifas. Maka darah yang keluar di hari ke-61 tersebut itu dihukumi darah istihadah yang bersambung dengan darah nifas. Wa amma in kana lahdhatu kamali sittina laisa fiha damun fadamu ba'da hadza yu'addu dama haidin idza balagha yauman wa lailatan. Tapi jika darah yang keluar di hari ke-61 tersebut dijeda oleh berhentinya darah walaupun cuma sebentar, nggak sampai 15 hari, cuma 1 jam misalkan nih. Maka darah tersebut yang keluar di hari ke-61 yang dijeda oleh berhentinya darah yang sebentar itu dihukumi darah haid. Yang mana idza balagha yauman wa lailatan. Jika darahnya ini mencapai durasi minimal haid yaitu 24 jam atau sehari semalam. Jadi jika darah yang keluar di hari ke-61 tersebut dijeda, sekali lagi dijeda oleh berhentinya darah walaupun cuma sebentar, nggak nyampe 15 hari, cuma 1 jam misalkan nih, maka darah tersebut yang keluar setelah batas maksimal nifas tercapai itu dihukumi darah haid. Kenapa darah tersebut dihukumi darah haid? Karena dijeda oleh berhentinya darah walaupun cuma sebentar dan itu tidak perlu harus menunggu sampai 15 hari. Kenapa? Karena batas maksimal nifasnya sudah tercapai yaitu 60 hari.
Untuk lebih jelas, saya ingin memberikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, ada seorang perempuan mengalami nifas selama 20 hari. Kemudian darah itu berhenti selama 10 hari. Kemudian di hari ke-31 darah tersebut keluar lagi. Bagaimana kita menghukuminya? Maka darah yang keluar selama 20 hari itu dihukumi darah nifas. Dan darah yang keluar di hari ke-31 pun itu dihukumi nifas. Kenapa dihukumi nifas? Karena jedanya ini cuma 10 hari. Yang mana tidak mencapai batas minimal suci yaitu 15 hari. Berarti kita bisa menyimpulkan dia mengalami masa nifas selama 31 hari. Dan masa jeda yang 10 hari pun itu dihukumi masa nifas. Kemudian contoh yang kedua, ada seorang perempuan mengalami nifas selama 30 hari. Kemudian berhenti darah selama 20 hari. Kemudian dia keluar darah lagi selama 6 hari. Bagaimana hukumnya? Maka darah yang keluar selama 30 hari itu dihukumi darah nifas. Dan darah yang keluar selama 6 hari setelah dijeda oleh berhentinya darah selama 20 hari itu dihukumi darah haid. Kenapa dihukumi darah haid? Karena dijeda oleh berhentinya darah yaitu 20 hari. Yang mana 20 hari ini mencapai batas minimalnya suci yaitu 15 hari. Sehingga kita bisa menyimpulkan dia mengalami nifas selama 30 hari, kemudian mengalami masa suci 20 hari, dan dia mengalami haid selama 6 hari. Kemudian contoh yang ketiga, ada seorang perempuan nifas mengalami keluar darah selama 40 hari. Kemudian dia mengalami berhentinya keluar darah selama 10 hari. Kemudian setelah berhentinya darah 10 hari, dia keluar darah lagi selama 15 hari. Bagaimana cara menghukuminya? Maka seorang perempuan tersebut mengalami yang namanya istihadah yang bersambung dengan masa-masa nifas. Sehingga dia harus memeriksa hukum istihadahnya berdasarkan keadaan-keadaan istihadah yang akan dijelaskan nanti di bab 8. Karena batas maksimal nifas itu adalah 60 hari dan ia mengalami pendarahan selama 65 hari, yaitu 40 hari pertama, 10 hari berhentinya darah, dan 15 hari setelahnya. Sehingga yang 10 hari berhentinya darah itu dianggap termasuk darah yang keluar. Contoh yang terakhir, ada seorang perempuan nifas mengalami keluar darah selama 50 hari. Kemudian dia mengalami berhentinya darah selama 11 hari. Berarti batas maksimal nifasnya itu sudah tercapai dengan berhentinya darah tersebut. Berarti kurang lebih 61 hari jika dijumlahkan. Ternyata dia mengalami keluar darah lagi selama 10 hari. Bagaimana cara kita menghukuminya? Maka darah yang keluar selama 50 hari itu dihitung masa nifas. Dan darah yang keluar selama 10 hari itu dihitung masa haid. Kenapa dihitung masa haid? Karena dijeda oleh berhentinya darah selama 11 hari. Yang mana dari 11 hari ini 10 harinya itu dihitung masa nifas dan 1 harinya dihitung berhentinya keluar darah. Dan berhentinya keluar darah, jika masa nifas sudah tercapai, itu tidak perlu menunggu sampai 15 hari. Contoh misalkan, ada seorang perempuan kayak tadi, ada seorang perempuan mengalami nifas selama 60 hari. Ternyata di hari ke-61, dia berhenti darah cuma 1 jam. Dan ternyata darah langsung keluar. Maka darah yang keluar itu langsung dihukumi masa haid. Karena dijeda oleh berhentinya darah walaupun sebentar dan dikarenakan batas maksimalnya nifas sudah tercapai yaitu 60 hari. Wallahu a'lam bishawab.